bisa bermanfaat. Tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama-sama. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih para anak sepupu sekalian. Mudah-mudahan doa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menerima pelajaran dengan baik. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai akan saya absen dulu tentang kehadiran anak-anakku sekalian. Saya absen Iza, Hadir. Firda, Hadir. Nafisa, Hadir. Nova, Hadir. Sinta, Hadir. Dizen, Hadir. Murtado, Siti, Sahlan, Hadir. Huda, Hadir. Safira, Hadir. Tias. Hadir. Ya, semuanya hadir ya. Ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai saya akan melihat kerapian anak-anakku sekalian. Ya, dirapikan dan dilihat harus bersih di sekitar kalian ya. Ya. Dipersilakan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian infak ya. Ya. Sebelum kita memasuki materi, saya akan bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai ada 4 kompetensi ya. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi spiritual. Melalui kegiatan pengamatan, video PPT tentang materi infak peserta didik dapat menunjukkan kebenaran infak sebagai manifestasi rasa iman. Terus kompetensi yang kedua yaitu kompetensi sosial. Melalui kegiatan pengamatan video PPT tentang materi infak, peserta didik dapat menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terus kompetensi yang ketiga yaitu tentang pengetahuan. Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dan dasar hukum infak dengan benar. Terus kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi keterampilan. Melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat mendemonstrasikan pemberian infak dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melihat tentang video yang kami sajikan nanti, apakah kalian masih ingat pelajaran yang lalu? Kita membahas tentang apa? Tentang pengertian zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melihat video, apakah ada yang tahu tentang infak? Saya, Pak. Oh ya, Iza. Yang biasa orang menaruh uang di kotak amal masjid ya, Pak. Oh, seperti orang menaruh uang di kotak masjid. Yang lain? Oh iya, Nafisa. Kadang kalau kita punya nasi habis, saya bagikan kepada tetangga saya. Kalau punya nasi lebih akan saya bagikan kepada tetangga saya. Ya, bagus. Berikutnya siapa yang tahu? Oh ya, Tato. Seperti memberi zakat fitrah ya. Apakah betul itu yang dinamakan infak? Marilah kita simak videonya anak-anakku ya. Kalian amati. Anak-anak, marilah kita simak bersama-sama video yang akan saya sajikan
menjadi materi dalam diskusi ya. Ya. Kalian telah mengamati video tadi ya. Tolong setiap kelompok untuk setelah mengamati tadi apa yang kalian ketahui tentang video tadi ya. Mulai dari saya dulu, Iza ketua kelompok 1, Safira kelompok 2, dan Budak ketua kelompok 3. Coba kalian diskusikan apa yang kalian peroleh dari video yang telah kalian amati. Kalian cari tentang pemetaan infak dan dasar hukum infak yang kalian ketahui dari yang telah kalian amati pada video tadi ya.
dan nanti akan dipresentasikan di depan kelas masing-masing kelompok. Ya. Baik anak-anakku sekalian, waktunya sudah habis, ya. Mari kita presentasikan setiap kelompok. Coba sekarang mulai dari kelompok 1, yaitu kelompok Iza. Apa yang kalian ketahui atau sudah didiskusikan dengan teman-temannya tentang video tadi? Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami tentang dasar pengandaian infak. Berdasarkan hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa kata infak berasal dari bahasa Arab nafaqah yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang mau menanggapi, saya persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Cukup sekian, terima kasih. Ya, bagus. Untuk kelompok Iza, ya, yang mana telah menerangkan tentang pengertian infak. Coba sekarang kelompok 2, Huda. Coba presentasikan apa yang hasil yang telah diamati pada video tadi. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan dasar hukum infak berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala anfiq ya abna adama infaq alaika. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, ada yang mau menanggapi? Sudah cukup. Jika tidak ada, cukup sekian. Terima kasih. Untuk kelompok Huda, kelompok yang terakhir yaitu akan dibacakan oleh ketua kelompoknya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang dasar hukum infak. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa berdasar Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi lan takallum birrata tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang mau menanggapi, saya persilakan. Sudah cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Cukup sekian, terima kasih. Dan telah mempresentasikan masing-masing kelompok, setiap kelompok adalah tidak sama, ya. Jadi yang namanya pengertian infak itu adalah berasal dari bahasa apa bahasa Arabnya? Artinya memberi atau menafkahkan itu kalau menurut bahasa Jadi setiap kalian memberi, ya memberi apapun itu kalau menurut bahasa termasuk infak, ya. Jadi kemudian kalian memberi apa saja kepada orang lain itu adalah menurut bahasa Arab termasuk infak. Coba kalau menurut istilah itu adalah apa? Menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menafkahkan atau membelanjakan sebagian hartanya untuk di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau menurut istilah. Jadi menurut istilah itu adalah harus membelanjakan sebagian hartanya, ya. Ya
di jalan Allah. Apakah kalau menginfak itu harus orang kaya? Tidak. Nah, walaupun orang yang miskin itu boleh menginfakkan hartanya. Coba ada sekalian, tahukah dasar hukum dari infak? Siapa yang tahu? Hukum dasar ya, Safira. Adalah Al-Quran dan hadis. Yaitu dasar hukumnya adalah Al-Quran dan hadis. Coba sebutkan dan bacakan ayat berapa, surat apa dan ayat berapa? Ya, betul. Surat Al-Imran ayat 92. Ayat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 92. Coba anak-anakku sekalian kita baca bersama-sama yuk. Surat Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Itu adalah Al-Quran, ya, dasar hukum infak dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada anak-anakku sekalian, ya, kalian sudah kita pelajari tentang pengertian infak, ya, tentang pengertian infak. Jadi infak itu adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Siapa yang menginfakkan sebagian hartanya, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau orang yang suka menginfakkan hartanya, berarti orang itu adalah imannya sudah kuat. Sudah paham anak-anak ibu ya? Baik anak-anakku sekalian, sebelum kami akhiri, coba ingat anak-anakku sekalian pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang hukum-hukum infak, ya. Kalian pelajari, kalian mencari informasi tentang hukum-hukum infak. Mungkin sampai sini dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.